Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom, berkah dalam. Apa kabar hari ini? Semoga Anda semua selalu diberikan rahmat kesehatan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengajak Anda semua untuk kembali mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Simon yang juga diberi namanya Petrus, dan Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus, dan Simon yang disebut orang Selot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Dan semua orang banyak itu berusaha menjamah dia, karena ada kuasa yang keluar daripadanya, dan semua orang itu disembuhkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, dalam bacaan Injil pada hari ini kita mendengar Yesus memilih murid-muridnya. Dan sebelum dia memilih murid-muridnya, dia pergi ke tempat yang sepi untuk berdoa. Kita diajarkan oleh Yesus agar apapun keputusan yang akan kita buat, apapun yang akan kita lakukan, hendaknya kita memulai segala sesuatu dengan melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mengambil tempat yang sepi untuk berdoa, agar apa yang kita putuskan sesuai dengan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih, doa adalah sumber kekuatan bagi kita semua. Dan dalam doa, kita membiarkan kehendak Allah terjadi atas kehidupan kita. Berdoa bukan berarti persoalan kita selesai, tapi dengan berdoa kita merasa bahwa kita tidak berjalan seorang diri, bahwa Allah senantiasa menyertai perjuangan hidup kita masing-masing. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kemudian Yesus pergi dan dia menyembuhkan banyak orang. Sekali lagi, dimanapun Yesus berada, selalu ada harapan, kesembuhan, pengampunan, dan belas kasih. Mari, kita semua telah dipilih oleh Tuhan. Siapapun kita, apapun latar belakang kita, Allah memilih kita. Dan ketika dia memilih kita, dia berharap agar kita menanggapi itu dengan hati yang ikhlas dan mau bekerja sama dengan dia dalam kehidupan kita. Tuhan pasti memakai kita. Tuhan tidak melihat latar belakang kita, tapi sekali lagi dia melihat keikhlasan hati kita untuk menerima tugas perutusan yang dia percayakan kepada kita semua. Mari kita berjuang dalam kehidupan ini, melakukan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan memanggil dan mengutus kita karena dia menganggap Anda dan saya setia
maka Dia memberikan kepercayaan itu kepada kita masing-masing. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita semua telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih atas rahmat kehidupan berkat berlimpah yang masih Engkau berikan kepada kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah memanggil kami dengan nama kami masing-masing dan Engkau mengutus kami. Semoga kami masing-masing bertanggung jawab terhadap tugas perutusan kami. Berkati apapun yang kami lakukan, agar semuanya sesuai dengan kehendak-Mu dan sejalan dengan keinginan-Mu. Berkatilah mereka semua yang sedang mengalami persoalan dalam hidup mereka. Berikan mereka harapan. Kami puji Engkau Bapa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.